Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa kembali dalam Indonesia Memilih. Tinggal beberapa hari menjelang pemilihan umum. Kalau di luar negeri malah sudah berlangsung nih. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Maya Muhdar selaku Ketua PPLN Nairobi, dan juga telah bergabung bersama kami Ibu Helna Satriawati, anggota PPLN Nairobi. Kita mau berbincang-bincang terkait dengan lika-liku pemilu kotak suara keliling atau KSK dan POS di Kenya dan Republik Demokratik Kongo. Saya mau menyapa terlebih dahulu, apa kabar Ibu Maya, Ibu Helna, sehat-sehat? Selamat pagi, alhamdulillah kami sehat. Selamat Salam pagi, dari Nairobi. terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia, Ibu. Ini saya mau bertanya kepada Ibu Maya ya, selaku Ketua PPLN Nairobi ya. Ini memang berbeda ya untuk di Kongo dan juga di mana nih? Kenya ya. Jadi memang secara geografis itu seperti apa sehingga memiliki dua PPLN yang berbeda? Terima kasih Voice of Indonesia. Selamat pagi semua, selamat pagi pemirsa. Jadi barangkali mungkin saya bisa tambahkan. Jadi kami PPLN Nairobi itu kita membawahi 4 negara. Jadi karena akreditasi KBRI Nairobi itu ada 4 negara. Jadi kita membawahi 4 negara, yaitu Kenya, Uganda, Somalia, dan Democratic Republic of Congo. Mungkin pada saat ini kami akan highlight ya, memunculkan kendala-kendala, cerita-cerita unik, dan bagaimana kita melakukan KSK, juga melakukan POS di DRC dan di Mombasa, Kenya. Mungkin sedikit ya bisa saya tambahkan. Jadi kita itu ada tiga metode, ada 5 titik pemilihan umum di 4 negara. Jadi untuk DRC itu kita menggunakan metode POS, juga untuk Somalia. Karena mungkin keadaan situasi dan keamanan ya, kita memilih dan menetapkan untuk menggunakan POS. Sedangkan untuk Mombasa dan Uganda mereka metodenya menggunakan KSK, jadi kotak suara keliling. Jadi ada beberapa titik tempat pertemuan warga negara Indonesia, dan juga ada beberapa yang kita harus mendatangi ke tempat WNI tersebut di Mombasa dan juga di Uganda untuk mengadakan pemilu. Dan yang ke-1, kita ada 1 TPS, yaitu di TPS Nairobi, dan pemilu akan diselenggarakan besok Sabtu tanggal 10 Februari mulai jam 10 sampai jam 4 sore. Nah, mungkin kami tambahkan juga ya, jadi untuk POS kita sudah mulai mengirimkan mulai tanggal antara 2 sampai 11 Januari menurut peraturan KPU, dan di KSK Mombasa dan Uganda kita mengadakan pemilihan umum pada tanggal 4 Februari yang lalu. Begitu, Bu. Oke, kalau untuk jumlah DPT-nya itu secara total berapa, dan juga untuk tiap-tiap negaranya? Jadi secara total itu kita ada 194 DPT dan tersebar di 4 negara. Jadi untuk Mombasa kita ada 21, di Uganda kita ada 27 pemilih, dan di DRC itu kita ada 57 DPT, di Somalia kita ada 6, dan di KBRI Nairobi kita ada total 83 pemilih. Jadi 194, tapi karena ada dinamika perpindahan warga negara Indonesia ke dalam dan keluar PPLN Nairobi, jadi ada perpindahan yang sampai sekarang mungkin ada sedikit pertambahan plus sama minus ya. Kita belum tahu totalnya karena di TPS Nairobi kita belum mengadakan pemilu. Oke, baik. Ini menarik ya, karena
dengan jumlah yang sebetulnya tidak Jadi, terlalu mungkin Mbak begitu Erna besar, bisa menambahkan. tapi karena mungkin ada beberapa alasan untuk menggunakan ketiga metode tersebut ya. Apakah karena geografis atau seperti apa? Tapi kalau untuk yang menggunakan KSK sendiri, apakah memang WNI-nya tidak bisa melakukan pencoblosan di tempat atau di TPS atau seperti apa alasannya? Ya, oke. Ya, saya tambahin sedikit. KSK itu kan kotak suara keliling yang dimana kita mendatangi pemilih yang lumayan jauh ya. Seperti yang 4 Februari kemarin itu kalau di perjalanan melalui darat itu sekitar 10 sampai 12 jam. Kalau pakai kereta itu sekitar 6 jam. Nah, kita menyamperin ke ABK ya, di mana ABK itu tidak bisa meninggalkan kapal tersebut. Jadi kita yang mendatangi ke setiap kapal itu, seperti itu. Oke, baik. Dan tadi sempat disampaikan di awal Jadi kalau ini mungkin, merupakan daerah tambahan konflik. sedikit ya. Ini ketua PPLN-nya Ya. juga perempuan-perempuan. Ini luar biasa loh. Apakah ada kendala selama mulai dari KSK dan juga posnya? Mungkin saya mulai dulu dari pos ya. Jadi kendala-kendalanya itu pada awal pendataan itu kita ada sedikit permasalahan karena pertama banyak dari warga negara Indonesia itu yang bekerja di mining, jadi pertambangan dan perkebunan. Untuk di DRC ya Bu ya. Jadi di Democratic Republic of Congo itu jadi banyak warga negara itu yang mereka berada jauh di pelosok di mana mereka mungkin kesulitan untuk internet, kita mau mendata alamat yang lengkap itu mungkin kita agak kesulitan ya. Dan juga dinamika perpindahan para WNI di negara tersebut itu sangat sangat dinamis. Jadi tahu-tahu dalam 2 hari mereka langsung pulang ke Indonesia atau mereka juga harus pindah. Terus ada beberapa WNI yang misalnya ada satu kasus ya, beliau bekerja di Indomie. Nah di Indomie itu mereka pindah-pindah negara gitu ya. Jadi kita harus bisa tahu juga kapan kita bisa menghubungi beliau. Nah, terus yang kedua itu ini dari pendataan ya. Kemudian yang kedua itu masalah sosialisasi. Kita kan selalu secara berkesinambungan memberikan sosialisasi mengenai tahapan-tahapan pemilu, bagaimana partainya, ada debat dan sebagainya. Itu mungkin juga agak sedikit dinamis ya, karena kita beliau-beliau itu susah juga untuk dihubungin walaupun weekend ada yang kerja, ada yang networknya nggak ada, barangkali itu kendala. Dan yang terakhir untuk DRC ini yang mungkin paling seru ya, karena waktu kita mengirimkan pos kita sudah berkoordinasi dengan DHL. Di sini yang paling reliable itu DHL ya. Mungkin kalau pos yang biasa itu barangkali bisa 3 minggu atau insya Allah bisa sampai gitu ya ke alamat pemilih. Kita berkoordinasi dengan DHL pun itu karena cuma ada 1 pesawat setiap minggu, jadi kita harus tahu jadwalnya kapan. Kita mencoba untuk mengirim 1 bulan sebelum perhitungan suara itu kita dan di antara para pemilih itu ternyata di DHL di kota mereka itu tidak sudah permanently close, jadi sudah tutup gitu ya Bu ya. Jadi dari DHL sini dikirim kepada DHL pusat yaitu di Kinshasa, dari Kinshasa ke kota terdekat, dari kota terdekat dikirimkan ke company pusat mereka, dari company pusat mereka ke company di daerah mereka kerja, dari company di daerah mereka kerja
dikirim ke perkebunan di mana mereka kerja. Dan itu ya, ini ada beberapa WNI yang tidak ada pengiriman ke tempat perkebunan mereka. Jadi mereka harus menempuh jarak sekitar 200 kilometer, yaitu 7 jam berangkat dan 7 jam pulang. Itu untuk mengambil surat suara mereka dan mencoblos dan mengembalikan kembali ke DHL. Barangkali begitu sepertinya perjuangan para pemilih untuk mendapatkan suara mereka itu saya apresiasi sekali itu Bu. Barangkali itu kendala dan juga cerita-cerita selama cerita-cerita satu surat suara itu betapa panjangnya perjalanan mereka. Luar biasa ya mendengarnya ya. Tapi senang sih mendengarkan ternyata semangat yang milih sama semangat yang untuk mengantarkan gitu ya. Itu tuh sama-sama memiliki semangat yang sama gitu, dengan segala perjuangan yang luar biasa gitu ya. Betapa satu suara itu ternyata sangat berarti dan sangat berharga. Apalagi juga dengan menggunakan DHL itu kan juga berbiaya yang lebih besar daripada pos gitu ya. Tapi memang karena hanya adanya melalui DHL, tidak bisa melalui pos. Baik. Tapi kemudian dengan perjuangan yang panjang gitu, ada juga yang retur juga cukup banyak. Bagaimana Bu untuk yang melalui posnya? Sampai saat ini, alhamdulillah karena kita selalu koordinasi, ya. Ya, barangkali mungkin bisa saya tambahkan ya mungkin saya apresiasi sekali kepada KPU yang telah memfasilitasi kita untuk mengirimkan dan mengembalikan surat suara tersebut dengan penuh gitu ya Bu ya. Jadi sampai saat ini surat suara yang kembali itu insya Allah akan kembali karena memang kita ada trackingnya ya dari DHL. Cuman ya mungkin perjalanan kalau dilihat satu surat suara itu bisa perjalanan sekitar ribuan kilometer dan berapa jam dan berapa 2 minggu berangkat dan 2 minggu kembali, itu barangkali yang kita bisa acungin jempol ya Bu ya, barangkali untuk beberapa mungkin untuk jumlah mungkin nggak begitu banyak, tapi bagi kita itu sangat berarti sekali, terutama bagaimana para WNI yang di pelosok sangat apresiasi bahwa mereka bisa mendapatkan surat suara dan memilih. Barangkali mungkin atau saya langsung kasih Mbak Elna, ini mungkin lebih seru lagi ini yang di Mombasa. Silakan Bu Helna. Ya, kemarin itu ada sesuatu juga yang seru juga. Jadi karena kapalnya itu di tengah, jadi mereka untuk datang ke TPS yang salah satu kapal itu mereka menggunakan boot seperti itu. Jadi karena parkir kapalnya itu di tengah, demi surat suara, demi mencoblos, mereka rela menggunakan boot ke kapal tersebut. Seperti yang paling serunya seperti itu sih. Dan kita harus ke kapal karena bukan hanya satu kapal saja ada ABK-nya itu. Jadi mereka ada beberapa kapal. Jadi kita harus pindah dari kapal ke kapal. Seperti itu. Tantangannya itu sih kemarin. Perempuan-perempuan. Ibu Helna juga ikut mengantar KSK? Ya, saya juga ikut mendampingi KPPS untuk dari kapal ke kapal dan di salah satu rumah warga. Oke, baik. Ini merinding juga sih ya mendengarkan. Dan para warga negara ternyata kita yang betul-betul berada di kapal itu mereka perjuangannya luar biasa nih untuk teman-teman PPLN, termasuk juga yang memilih. Ya, tapi untuk misalkan antusiasmenya dari tahun ke tahun, apakah memang selalu tinggi seperti ini? Kalau untuk persennya berapa yang berpartisipasi untuk dari setiap wilayahnya, Bu? Jadi kemarin kalau kita lihat dari 2019 pemilu ya Bu ya, jadi partisipasinya itu 98%. Jadi termasuk tinggi di akreditasi kita.
itu kita agak sedikit slip, itu ada di beberapa negara, terutama pengiriman pos itu tidak sampai pada waktunya. Jadi barangkali itu yang bisa jadi pelajaran kita di sini juga pada saat ini. Kita harapkan semua pos akan kembali pada waktunya. Karena kalau dilihat dari partisipasi sampai sekarang itu mereka sangat tinggi sekali ya antusiasnya. Ini mungkin kita tunggu dalam beberapa hari ini pemilu di TPS 001 itu udah masuk trending itu istilahnya. Jadi beliau-beliau itu sudah saling janjian kapan akan datang di TPS. Terus ya yang dari KSK, mungkin saya kan juga monitor KSK di Uganda dan Mbak Helna, Bu Helna ini monitor KSK di Mombasa. Mereka sangat apresiasi sekali, antusias mereka sangat tinggi. Mungkin bisa saya tambahkan untuk di Uganda sendiri. Jadi mereka kan bekerja di perkebunan. Itu mereka tinggal di pulau-pulau di Lake Victoria. Jadi di Danau Victoria. Danau Victoria itu kan termasuk sumbernya Sungai Nil ya. Jadi mereka itu harus perjalanan menggunakan ferry sampai ke mainland. Jadi itu sekitar 3 jam perjalanan. Terus mereka harus menginap karena hanya 1 kali dalam 2 hari. Jadi mereka harus menginap. Terus kemudian besoknya pemilihan umum. Kemudian baru besoknya lagi mereka pulang kembali ke pulau-pulau mereka. Jadi kami sangat terharu sekali istilahnya melihat mereka betapa antusiasnya untuk berangkat naik ferry dengan maksudnya dengan uang sendiri ya. Jadi barangkali itu juga apresiasinya itu pertama mungkin juga demi memilih, kedua itu salah satu ajang pertemuan dan silaturahmi para WNI di luar negeri. Jadi kalau kita lihat itu mungkin bapak-bapak juga saling ngobrol, saling ngerokok, dan tidak kalah serunya juga makan makanan Indonesia. Barangkali begitu yang bisa kami tambahkan betapa mereka sangat antusias dan apresiasi sekali bahwa mereka di luar negeri walaupun sedikit, 2 orang di Pulau A, 3 orang di Pulau B, 10 orang di Pulau C, dan barangkali juga 1 orang di kota di DRC, mereka mendapatkan surat suara mereka. Oke, jadi besok nih untuk memilih ke TPS nih sudah ditunggu-tunggu banget ya. Karena rasanya seperti lebaran barangkali ya kalau pemilihan umum di luar negeri. Baik, ini masih mau ngobrol banyak, apalagi ini seru banget, tapi karena keterbatasan waktu, saya mau minta untuk Ibu Maya dan juga Ibu Helna terakhir sebagai closing statement, harapan atau juga himbauannya atau pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan pemilu 2024 ini. Jadi barangkali pesan kami kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, kami walaupun mendapat tantangan dan ada juga kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan pemilihan umum di luar negeri, kami harapkan semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam pemilihan umum ini. Kita di sini ada moto ya, jangan golput. Kemarin kita juga bikin pantun kalau kita juga menggunakan surat hak kita sebagai warga negara Indonesia. Pemilu itu adalah sarana integrasi bangsa. Mari kita sukseskan pemilu 2024 untuk berbondong-bondong dan bersama-sama mensukseskan dan mencoblos dan juga menggunakan hak pilih kita dimanapun kita berada. Begitu barangkali Mbak Elna mau menambahkan. Kita berbeda-beda pendapat, jangan merusak silaturahmi dan jangan golput.
Oke, jangan golput ya. Lihat dong perjuangannya seperti apa untuk panitianya dan juga WNI-nya sendiri di luar negeri yang berjuang sebegitu besarnya aja tetap memberikan suara, apalagi yang tinggal lompat ke dekat rumah gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Maya dan juga Terima Ibu kasih. Helna. Sehat-sehat terus menyongsong pemilihan dan juga prosesnya. Semoga sukses-sukses penyelenggaraannya di sana. Sekali lagi terima kasih. Selamat kembali beraktivitas. Ya, sehat-sehat selalu Bu. Salam pemilu. Salam pemilu. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi Indonesia Memilih. Kita akan kembali menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.